Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tisan Putri Arum, NRP 541832123332. Saya merupakan taruni aktif di Politeknik Aliusa Perikanan semester 6 dari kelas TPHB. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang persyaratan dasar atau prerequisite HACCP di unit pengolahan ikan atau UP. Nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Meliputi 3 persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan awal, lokasi dan lingkungan. Yang kedua ada persyaratan fisik, yaitu bangunan dan fasilitas. Yang ketiga, operasional, yaitu GMP dan SSOP. Yang pertama yaitu persyaratan awal. Poin pertama, lokasi. Lokasi itu tidak boleh berada atau berdekatan dengan permukiman penduduk. Kenapa? Karena jika unit pengolahan perikanan itu akan ditakutkan mengganggu kenyamanan penduduk sekitar, seperti limbah cair, limbah padat, ataupun limbah udara, karena baunya yang mengganggu penduduk setempat. Jadi disarankan UP itu tidak berada pada daerah pemukiman penduduk. Yang kedua, pabrik bahan kimia dan industri. Kenapa? Karena ditakutkan akan mengkontaminasi produk pengolahan perikanan. Yang ketiga, pembuangan sampah atau limbah dan daerah binatang pengganggu. Nah, ini merupakan poin terpenting nih. Jadi saat akan membuka UP itu dilarang buat UP-nya itu berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, karena kalau pembuangan sampah itu ditakutkan akan ada binatang pengganggu seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Jadi akan ditakutkan mengkontaminasi produk yang akan dibuat. Kemudian daerah banjir, karena seperti yang kita tahu kan produksi akan dilakukan setiap hari, setiap waktu. Jadi kalau misalkan daerahnya itu rawan banjir, akan mengganggu proses produksi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting dari lokasi adalah pasokan air. Jadi kebutuhan air harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Air yang didapat juga harus standar. Jadi bisa digunakan untuk pengolahan ataupun pembersihan. Jadi airnya itu jangan menggunakan air yang kotor. Kemudian air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi syarat air minum. Kemudian yang ketiga, air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air kotor. Jadi yang dimaksudkan itu adalah air untuk bahan baku pisah dengan air yang untuk air kotor. Jadi nggak boleh ada persamaan. Jadi ditakutkan akan mengkontaminasi produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada pasokan listrik. Pasokan listrik harus ada dan memenuhi selama proses penanganan ataupun pengolahan selama bahan baku atau produk memerlukan pasokan listrik. Kemudian yang kedua, harus tersedianya alternatif cadangan. Jadi semisalkan ada gangguan dari pembangkit listrik tenaga PLN, nanti disarankan agar ada genset atau generator. Jadi tidak menghambat proses pengolahan. Yang ketiga, harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungan listrik. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan harus bersih dari rumput ataupun sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Jadi kalau misalkan tempat lingkungan UP-nya itu tidak bersih gitu, banyak rumputnya, maka akan ada binatang pengganggu seperti tikus ataupun ayam dan lain-lain sebagainya. Jadi lingkungan itu tidak kalah pentingnya dengan persyaratan sebelumnya. Jadi lingkungannya itu harus bersih agar produk yang dihasilkan juga bersih. Kemudian divide atau aspal, manfaatnya itu adalah untuk meminimalisasi kemungkinan adanya debu ataupun lumpur saat masuk ke pabrik. Jadi pentingnya aspal di lingkungan unit pengolahan itu agar
saat pegawai ataupun pekerja keluar masuk unit pengolahan itu alas kakinya tidak kotor gitu. Jadi disarankan untuk membuat lingkungan yang diaspal. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan fisik. Sub yang pertama yaitu bangunan. Desain dan tata letaknya itu harus menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan hygiene. Kemudian kontaminasi silang, kontaminasi dari luar, seperti itu. Jadi desain tata letaknya itu harus terhindar dari ketiga alasan tersebut. Jadi kalau misalkan tidak menghambat penerapan pembersihan setelah ataupun sebelum produksi. Bahan yang digunakan untuk bangunan dan fasilitas meliputi dinding, lantai, langit-langit, penerangan, ventilasi, dan lain-lain. Syaratnya itu harus yang pertama kuat dan tidak beracun, karena ditakutkan akan mengontaminasi makanan yang diolah. Jadi harus kuat gitu, nggak boleh beracun. Kemudian permukaannya halus agar mudah dibersihkan. Jadi kalau misalkan permukaannya itu kasar, biasanya itu air itu akan menyerap, kotoran akan menyerap sehingga akan tumbuh bakteri atau mikroorganisme yang tidak diinginkan. Kedua, kontaminasi silang. Bahan baku ke produk akhir, ruangan kotor ke ruangan bersih, alat yang kotor ke alat yang bersih. Itu harus diperhatikan. Kemudian perlindungan terhadap kontaminasi dari luar. Menggunakan bahan yang diperoleh untuk fasilitas pengolahan makanan, dilengkapi alat pencegah serangga tikus dan binatang pengganggu lainnya. Yang ketiga, didesain untuk memperkecil risiko kontaminasi dari manusia. Jadi kontaminasi dari luar itu harus diperhatikan. Kemudian ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan. Itu bahan baku makanan harus disimpan jauh dari makanan. Bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruangan khusus dan terkunci. Kemudian yang kedua ada lantai. Lantai ruangan yang digunakan untuk pekerja basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, sekitar minimal 3 derajat. Kemudian terbuat dari bahan yang kedap air dan tahan bahan kimia. Jadi dianjurkan untuk membuat lantai dengan bahan keramik ataupun lantai yang tidak menyerap air seperti itu. Lantai di unit pengolahan itu diusahakan harus halus dan rata, karena jika dia berpori maka sisa-sisa dari produksi itu akan menempel di lantai dan menyulitkan dalam proses sanitasi dan hygiene. Seperti itu. Kemudian pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung. Jadi tidak boleh membentuk sudut. Jadi unit pengolahan itu biasanya dan memang harusnya seperti itu, di ujung-ujung dinding dengan lantai itu dia membentuk lengkungan sehingga tidak akan menyisikan sisa-sisa produksi itu ke lantai tersebut. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting yaitu langit-langit. Langit-langit pada UP itu harus tempat pengolahannya itu harus mempunyai langit-langit berupa plafon. Plafonnya itu tidak boleh retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka gitu. Kemudian yang kedua terbuat dari bahan yang kedap air, berwarna terang, permukaannya rata dan halus, serta mudah dibersihkan. Yang ketiga, tidak boleh ada pipa-pipa yang terlihat di atas tempat ikan diolah. Kemudian tinggi langit-langit minimal 3 meter. Dalam unit pengolahan itu kan ada ruangan tertutup, itu tuh harus diperhatikan langit-langitnya, jarak antara langit-langit dengan ruang pengolahan. Jaraknya itu sekitar 3 meter. Kemudian pada bagian atapnya itu tidak boleh ada pipa-pipa gitu, misalkan pipa saluran air atau saluran limbah. Jadi ditakutkan akan menetesi pada pengolahan pada produk yang akan diolah. Kemudian bagian atapnya juga disarankan ada plafon dan tidak retak. Jadi ada pelapis bagian atasnya gitu. Warnanya juga harus terang, permukaannya juga rata dan halus.
Agar hal tersebut disarankan agar proses pembersihan sanitasi mudah untuk dilakukan. Dan yang kelima yaitu pintu dan jendela. Pintu harus dibuat dari atau dilapisi oleh bahan yang tahan karat. Kemudian permukaannya halus dan rata. Kemudian kedap air serta mudah dibersihkan. Kemudian jendela harus dibuat sekecil mungkin dan tinggi dari lantai minimal 1 meter. Jadi jendelanya dibuat kecil aja dan berada di atas gitu. Jadi nggak ada binatang ataupun debu yang masuk. Yang ketujuh yaitu penerangan. Semua permukaan tempat kerja dalam ruangan harus mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas cahaya 20 font candle. Kemudian memberikan keamanan di area kerja dan memungkinkan inspeksi secara visual baik terhadap produk maupun bangunan. Tidak menyilaukan dan tidak merubah warna produk. Kemudian yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas itu meliputi yang pertama sarana pembuangan limbah cair ataupun padat. Pembuangan limbah ini tuh harus diperhatikan antara limbah cair ataupun padat itu harus dipisahkan. Semisal limbah cair dia harus ada disediakannya parit-parit ataupun saluran pembuangan limbah cair itu yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian limbah padat. Jadi limbah-limbah padatnya itu dikolektifin menjadi satu agar memudahkan proses pembuangan jika ada petugas kebersihan yang datang. Seperti itu. Kemudian fasilitas ruangan istirahat, ruangan makan, dan tempat ibadah bagi pekerja. Jadi kemudian sarana penyimpanan yaitu seperti penyimpanan bahan baku, produk kimia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu operasional yang membahas tentang GMP, Good Manufacturing Practice, dan SSOP, Sanitation Standard Operation Procedure. GMP adalah cara atau teknik produksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan SSOP yaitu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi ataupun kebersihan unit pengolahan ikan yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Yang pertama, seleksi bahan baku. Kita tuh harus memperhatikan asal-usul bahan baku. Kemudian yang kedua, penanganan dan pengolahan. Waktu dan kecepatannya harus diperhatikan, temperaturnya harus diperhatikan, teknologinya harus diperhatikan seperti teknologi segar, beku, kaleng, ataupun kering, ataupun asap, itu harus diperhatikan. Kemudian ada peralatan dan personilnya. Penanganan dan pengolahan. Penerimaan dilakukan dengan cepat, higienis, terlindungi, dan mencegah kontaminasi. Kemudian peralatan yang digunakan untuk penyimpanan harus dan dapat mencegah kondisi suhu produk tersebut. Kemudian wadah untuk penanganan produk segar dan es terbuat dari bahan yang kedap air, halus dan tahan karat serta mudah dibersihkan seperti bahan stainless. Selanjutnya, penanganan dan pengolahan produk mampu menjamin penerapan rantai dingin mulai dari penerimaan, pengolahan hingga ke produk akhir. Kemudian yang kelima, pengemasan. Desain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisasi kontaminasi dan kerusakan. Kemasan produk diberi label atau dokumen-dokumen yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, dan tanggal produksi, dan negara asal. Kemudian yang keenam yaitu penyimpanan. Penyimpanan disesuaikan dengan jenis produk, kemudian teknik pengemasannya, lama penyimpanan, kondisi penyimpanan tuh diperhatikan dari suhu, kelembaban, dan cahaya. Kemudian subtopik yang kedua yaitu SSOP. Ada 8 kunci SSOP yaitu keamanan air dan es. Jadi harus memperhatikan keamanan air dan es harus sesuai dengan standar. Misal nih air dan esnya untuk produk. Jadi air dan esnya itu harus sesuai dengan standar. Harus diperhatikan juga asal-usul air dan esnya itu dari mana.
Kemudian yang kedua, kondisi dan kebersihan sarana dan prasarana yang kontak langsung dengan produk. Jadi sebelum dan sesudah proses produksi, sarana dan prasarana yang kontak langsung dengan produk itu harus dibersihkan agar menghindari kontaminasi. Kemudian yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang, yaitu menghindari interaksi antara ruang produksi dengan ruangan bagian luar. Jadi jangan ada kegiatan keluar masuk manusia ataupun alat-alat yang lain yang tidak berkepentingan seperti itu. Jadi harus harus menerapkan pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencucian tangan ataupun toilet. Jadi fasilitas sanitasinya itu harus tetap terjamin kebersihannya. Yang kelima, perlindungan produk, pengemasan alat dari bahan-bahan kimia yang akan mengontaminasi. Yang keenam, syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar. Ketujuh, pengendalian kesehatan karyawan. Jadi semisalkan ada karyawan ataupun pekerja yang sakit, dianjurkan untuk istirahat di rumah. Kemudian jika ada kecelakaan pada saat produksi, dia menyediakan kotak P3K seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah pest control. Jadi agar menghindari binatang pers ataupun binatang pengganggu di ruang produksi. Persyaratan sanitasi dan hygiene, yaitu antara lain, unit pengolahan ikan harus mempunyai SOP tertulis dan harus menerapkannya. Kemudian yang kedua, unit pengolahan ikan harus memonitor kondisi dan penerapan SOP. Yang ketiga, UP harus melakukan tindakan koreksi segera bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SOP. Kemudian yang keempat, unit pengolahan ikan harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Kemudian hygiene karyawan, dia harus menerapkan pakaian yang bersih, pakaian kerja itu yang bersih, berwarna terang, dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruang produksi. Kemudian memakai sepatu, penutup kepala, helmet, sarung tangan yang dilakukan untuk pencegahan setiap harinya. Kemudian fasilitas ruang ganti itu harus sesuai dengan jumlah karyawan. Cukup sekian materi atau pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.